Oke, kembali lagi di podcast kami PSH. Saat ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik, baik itu untuk generasi muda ya sampai generasi yang remaja ya. Yaitu saat ini kita akan ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu Azril Taufik. Saat ini alhamdulillah sudah hadir di samping saya ya. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana perjalanannya? Macet atau gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ya. Oke. Kita langsung saja ya. Oke. Di sini saya itu ingin menanyakan, benar atau tidak, fakta atau opini. Ada beberapa gosip yang saat ini beredar tentang kehidupan Anda, bahwa Anda itu pernah mau nikah muda. Benar apa tidak? Ya benar. Benar ya? Ya. Anda itu pernah berpikir untuk nikah di usia dini. Apa yang memotivasi Anda pada saat itu? Atau apa yang mendorong Anda sehingga Anda itu punya pikiran untuk nikah muda gitu, atau melakukan pernikahan dini? Ya dulu saya pernah terbayang untuk nikah muda, tapi Gak jadi gitu. ya Kenapa nggak jadi? Padahal kan nikah muda itu kan enak. saya melihat dari lingkungan sekitar banyak orang yang nikah dini cuman bahagia sementara doang. Itu alasan Anda ya, kenapa Anda itu tidak melanjutkan niat awal Anda untuk melakukan pernikahan dini. Ya. Ya. Terus saat ini Anda masih lanjut sekolah atau gimana? Ya masih sekolah. Sekolah ya. Kelas 11. Oh, baru kelas 11. Berarti memang dulu itu Anda benar-benar usianya masih seusia jagung ya. Sempat Ya. berpikir pengen nikah gitu. Apa yang mempengaruhi sehingga Anda itu bisa mau nikah dini dan sebagainya? Tolong dijelaskan secara detail gitu. Awal-awal itu kenapa Anda itu kok bisa di dalam hatinya itu terdetik ingin melakukan pernikahan dini? Dulu kan pas masih kelas 8 saya punya pacar. Nah terus saya cinta banget sama dia. Wih, cinta ini ya. Ya cinta ya. Ya memang kalau nggak cinta nggak bakal akan ada ini ya, nggak bakal mau nikah dan sebagainya. Memang dia faktor pertamanya itu perasaan cinta. Ya. Ya. Jadi hanya faktor perasaan gitu ya, rasa cinta. Tidak ada dorongan dari orang lain. Atau mungkin seperti yang saya dengar di lingkungan Anda itu banyak seorang anak muda yang memang nikahnya itu di usia dini. Ya. Banyak ya? Banyak. Ya, berarti mungkin ini bisa saya katakan di sini Anda itu terpengaruh oleh faktor lingkungan. Tapi ini kan cuma sekedar dugaan saya aja. Benar apa tidak? Gitu. Benar. Benar. Anda itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Ya. Memang di tempat Anda itu rata-rata pekerjaan masyarakat yang di sana itu rata-rata apa? Kok berani sekali gitu anak muda ambil keputusan, berani spekulasi nikah langsung gitu? Mungkin itu karena faktor pendidikan yang kurang. Oh, pasti bukan karena ditunjang oleh faktor ekonomi gitu. Rata-rata orang di tempatnya Anda itu orang-orang kaya atau keturunan sultan semua gitu kan. Siapa tahu karena keturunan sultan, ayahnya sultan dan bisa menjamin 7 keturunan. Jadinya anak muda itu ya slow aja gitu, dinikmati. Begitu usia begitu usia sudah mulai 17 tahun, 18 tahun, bahkan 15 tahun ketemu sama cewek yang cocok atau ketemu pasangan yang cocok langsung nikah gitu. Karena apa? Karena kan nggak ada yang dipikirkan lagi. Ya. Karena apa? Karena masalah ekonomi dan lain-lainnya itu sudah ditanggung sama orang tua gitu. Apakah tidak seperti itu atau gimana? Itu udah karena faktor
kurangnya pendidikan. Oh, itu yang pertama ya, karena kurangnya pendidikan. Rata-rata di tempat Anda itu pendidikan yang tertinggi atau kebanyakan pendidikannya sampai apa? Maksimalnya ya SMA. SMA, jarang ada yang sarjana gitu ya. Nggak ada. Oke, luar biasa ya. Asli Taufik ini ya. Luar biasa. Terus kenapa kok niatnya Anda itu bisa diundurkan, tidak jadi nikah sama kekasihnya gitu, sama pacarnya yang kemarin? Ya karena kebanyakan yang nikah dini itu kan itu nggak bahagia selamanya. Palingan bahagia 1 bulan 2 bulan langsung pisah. Cerai gitu ya? ya. Iya. Berarti itu yang Anda takutkan ya? Ya. Ternyata Anda ini belajar dari pengalaman teman-temannya yang sudah melewati gitu, ngambil pelajaran dari orang yang telah mendahului Anda yang melakukan pernikahan dini gitu. Iya. Ya. Mantap. Berarti motivasi Anda untuk untuk tidak nikah, tidak melanjutkan niat pertamanya itu karena apa? Karena melihat pelajaran atau karena melihat orang-orang yang sudah duluan gitu melakukan pernikahan dini. Tapi kalau saya lihat sih, tidak selamanya orang yang nikah muda itu kemudian cerai, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi gitu. Banyak juga yang saya lihat orang yang nikah muda itu bahagia dia, sampai dia punya anak cucu dan sebagainya. Ya itu karena mungkin ada faktor ekonominya juga. Ya mungkin berarti yang Anda takutkan itu kenapa nggak jadi nikah muda itu karena takut nggak mampu menafkahi anak orang lah gitu kan? Iya betul. Kalau saya dengar dari ini penjelasan Anda dari tadi itu, berarti Anda itu memang belum yakin untuk faktor ekonomi ya? Iya. Yang utama. Tapi kalau masalah nafkah batinnya udah luar biasa kayaknya ya. Gimana kalau untuk batinnya itu? Yakin mampu, usia masih dini, mampu memberikan nafkah batin kepada anak orang gitu. Nah, ini yang bahaya kalau menurut saya. Kalau nafkah batin tidak dipenuhi, kalau si ceweknya itu menggelegar dan sebagainya, nanti bahaya, anak orang itu bisa kabur. Karena apa? Karena tidak merasa puas gitu. Luar biasa ya, Azrael Taufik. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Azrael Taufik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terus banyak orang yang tahu nggak? Atau ada teman sekolahnya yang tahu, atau teman dekatnya kamu yang tahu kalau kalau Anda itu pernah merencanakan pernikahan namun batal? Ya ada sih, cuman sebagian. Teman dekat lah gitu ya. Iya, teman dekat. Berarti hanya teman dekat-dekatnya aja gitu. Ya. Tidak sampai ditembuskan ke sosmed, ke semua teman sekolah. Tidak sampai ya. Sebenarnya dulu itu sebelum Anda mengeluarkan atau cerita kepada teman, apakah Anda itu sudah dirasuki sama ceweknya, atau ceweknya yang sering ngajak, atau terlalu sering menelpon, terlalu sering ketemu, atau terlalu sering kencan jadinya pingin gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, kalau memang nggak ada, berarti Anda ini memang benar-benar cinta ya, didasari dengan cinta. Karena takut kehilangan. Oh iya, karena takut kehilangan. Emang pada saat itu pacar Anda berusia berapa sih kok takut kehilangan? Emang Anda itu pacaran sama janda atau sama orang yang lebih tua daripada Anda sehingga takut ditinggalin? Sekelas. Ya kan kalau sekelas nggak mungkin akan meninggalkan. Emang si ceweknya itu udah kebelet banget nikah gitu? Enggak sih. Enggak ya? Ya. Terus apa yang bikin Anda takut ditinggalkan gitu? Muka ganteng juga, nggak terlalu pas-pasan, lumayan lah. Ya kalau kita lihat dari muka ya, mukanya nggak terlalu pas-pasan. Emang ceweknya itu cantik banget gitu? Lumayan.
lumayan ya. Ya. Ya memang kalau masalah cinta ya kita tidak bisa mengukur dengan kecantikan maupun kegantengan ya. Karena cinta itu kan masalah ganteng cantiknya itu tidak terlalu diutamakan karena kecantikan dan kegantengan itu relatif ya. Terus boleh ini nggak? Lanjut, saya boleh tanya lagi tentang Anda yang lebih mendalam. Boleh. Selama Anda berpacaran, pernah nggak Anda itu membawa cewek ke rumah Anda? Pernah. Pernah? Ya. Oh, berarti kalau pernah, ini pikiran saya sudah mulai agak buyar ini. Kalau pernah, berarti pernah nggak Anda itu meraba-raba gunung-gunung atau melihat rumput-rumput rumput-rumput yang bergoyang gitu atau rumput-rumput yang baru tumbuh? Pernah. Nggak pernah? Ya. Masa sih? Berarti nggak normal bro. Terus pacaran buat apa? Kan pada saat sekarang ini pacaran itu tujuan anak muda pacaran itu kan sebenarnya lebih dominan kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi kan saya bawa dia pas ada orang tua. Dikenalin gitu pas mau nikah. Pas ada rencana mau nikah. Enggak sih. Pas ada acara ulang tahun. Oh, pas ada acara ulang tahun. Ulang tahun siapa ini? Anda ya? Luar biasa. Oh, berarti si cewek ini sudah dikenal sama orang tuanya gitu. Kita Luar biasa. Kelas berapa tadi? kelas 11. Luar biasa, teman-teman ya. Baru kelas 11 sudah berani bawa cewek kenalin ke orang tuanya. Mantap memang ya. Memang anak muda zaman sekarang ini memang nggak bisa di ini, nggak bisa di kalau intinya saya itu sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Baik, kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Apakah benar kalau Anda itu pernah jadi seorang playboy? Enggak pernah sih. Masa? Enggak. Benar. Benar. Berarti Anda ini orangnya Setia. setia. Sekarang punya berapa pacar? 1. Namanya siapa? Sebutkan dong. Ayo. Gimana? Ayo sebut. Nurika. Siapa? Nurika. Nurika ya. Ya. Oke, Nurika mungkin nonton di PSH luar biasa, bisa berani diakui oleh Azril Taufik ya di sosmed kayak gini ya. Jarang-jarang ada cowok yang kayak gini, yang kayak Azril Taufik ini yang berani mengakui ceweknya di depan sosmed. Terus dari pertama Anda berpacaran sampai saat sekarang ini berapa mantan Anda? Ayo pikir. Jujur lu ini, nggak boleh nggak jujur di sini. Kita jujur belak-belakan aja. Berapa mantan Anda? 1. Masa? Yang bener aja, muka ganteng kayak gini punya pacar 1, nggak laku atau kurang ini? Enggak terlalu minat. Nggak terlalu minat ya. Mantannya cuma 1. Ya. Benar. Ya. Katanya playboy, masa pacarnya cuma 1? Mana ada, enggak pernah. Saya dengar dari teman sekolahnya juga. Anda ini bisa dibilang kayaknya preman kelas atau bisa dibilang playboy kelas gitu. Enggak lah. Masa? Selain otak Anda ini lumayan main, Anda juga punya beberapa prestasi gitu di sekolah. Karena Anda ini saya dengar lumayan aktif orangnya di beberapa kegiatan. Ikut di beberapa organisasi. Iya, itu kan sudah luar biasa. Jadi bisa memikat cewek. Kalau udah kita sudah di organisasi kan teman kita itu banyak. Cewek-cewek itu banyak dari kalangan dari yang tingkat bawah, sedang sampai yang tinggi gitu. Masa Anda itu cuma punya mantan 1? Berarti Anda itu memang tipe orang yang setia ya? Ya. Oke, boleh diceritain nggak kisah pertamanya sama mantan pacarnya kok bisa putus? Bagaimana ceritanya kok bisa putus? Karena didoain. Wih, siapa yang diduain ini? Anda apa Anda yang mendua? Jangan membalikkan fakta. Benar, saya yang didoain. Diduain ya Ya. sama si cewek itu. Kok bisa diduain? Mungkin karena fisik. Karena kurang ganteng gitu. Iya. Berarti Anda minder dong. Tahu dong saingannya itu lebih ganteng daripada Anda. Iya. Iya ya. Sadar diri aja. Sadar diri. Luar biasa. Ternyata Anda ini sadar diri juga. Kalau Anda itu
jelek, tidak punya ini, tidak punya apa namanya, tidak punya muka yang ganteng. Kayak orang Iya iya iya. Tapi kan katanya tadi dari pembahasan awal, ganteng gak cantik itu kan relatif. Kan cinta itu buta. Tapi masa cinta itu buta tapi bisa membedakan mana yang ganteng dan mana yang jelek? faktor dari ekonomi juga. Anda nggak modal, gitu maksudnya. Anda kurang modal, Enggak kaya sih. nggak kaya, sederhana. Iya. Berarti Anda itu cowok yang nggak bermodal, pantesan ditinggalin kalau gitu. Jangan-jangan kencan cuma modal ini, modal duit orang tua, minta sama orang tua. Astoge, pantesan ditinggalin. Berapa tahun pacaran sama mantannya itu baru ditinggalin? Belum sampai 1 tahun sih. Belum sampai 1 tahun. Berarti ada 5-6 bulan ya? Kayaknya cuma 4 bulan. Cuma 4 bulan. Ya. Yang 4 bulan itu lumayan lama juga untuk anak muda pada saat sekarang ini ya. Lumayan lama juga. Terus kalau sama yang sekarang ini gimana? Kok berani dibawa ke orang tua? Bentar. Mantannya itu udah dibawa juga nggak? Dikenalin juga nggak sama ini, Nggak. sama orang tua? Nggak ya? Ya. Berarti Anda juga kurang serius kalau gitu, pantesan. Waktu itu sih cuman pas pacaran cuma bercanda-canda aja sih, nggak terlalu serius. Oh, berarti cuma iseng gitu. Iya. Pantesan. Kalau yang sekarang ini gimana? Serius nggak sama yang sekarang? Mau serius sih. Ada rencana nggak selesai SMA nikah? Belum. Belum. Kuliah dulu apa nikah? Kuliah. Kuliah. Sukses dulu baru nikah. Oh, mantap. Berarti raih apa? Baju sarjananya dulu baru baju pengantinnya. Ya. Luar biasa. Kok bisa otak Anda itu langsung terbalik gitu ya? Kemarin yang apa? Yang boro-boro apa? Kemarin yang buru-buru pengen nikah, sekarang kok tiba-tiba ingin jadi sarjana gitu. Setelah menemukan yang tepat. Ya bisa dikatakanlah tepat. Karena apa? Karena berani dikenalin ke orang tua gitu. Karena kalau tidak sukses itu kan tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari kita. Oh, berarti faktor ekonomi lagi yang Anda takutkan ya. Iya. Anda takut tidak bisa menafkahi ceweknya setelah nikah atau istrinya. Terus sekarang kegiatannya apa aja?